Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan aplikasi basis data. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah mencoba untuk melakukan koneksi ke database ya. Jadi kita menampilkan data mahasiswa yang datanya itu kita ambil dari database, kemudian kita tampilkan ke dalam aplikasi atau website sederhana kita. Kemudian juga kita ada menggunakan fungsi require ya. Jadi require itu untuk memanggil file dari suatu file ya. Jadi kita sudah mencoba ya untuk memanggil file functions.php ke dalam file latihan3.php ya. Di mana di dalam file functions.php itu ada fungsi yang kita gunakan di dalam file latihan3.php. Nah, selanjutnya saya ingin teman-teman untuk melihat kembali hasil dari hasil tampilan dari pertemuan keempat kita kemarin. Jadi ini ya tampilan terakhir kita dari pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan mencoba untuk menambahkan fitur insert data ke dalam aplikasi sederhana kita ya. Jadi kita akan menambahkan link ya di bawah daftar mahasiswa ini, link untuk tambah data mahasiswa. Ya, kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Kemudian buka latihan3.php. Nah, di bawah daftar mahasiswa ini kita buat link. Nah, buat link itu kita pakai AHA-REL. Nah, kemudian kita kasih judul untuk linknya, tambah data mahasiswa. Kemudian di bawahnya kita kasih BR ya, biar ada jarak. Kemudian kita save, coba kita lihat tampilannya. Kita refresh, nah linknya sudah keluar. Jadi kalau misalkan kita klik link tambah data mahasiswa, maka akan menuju ke suatu halaman yang akan digunakan untuk menambah data mahasiswa. Ya, kita namakan aja namanya itu jadi file tambah.php. Nah, berarti untuk link halamannya, untuk ahrefnya kita kasih nama tambah.php. Kita save. Nah, di PABD ini, folder PABD kita belum punya file namanya tambah.php. Berarti kita bikin file lagi namanya tambah.php. Kita enter. Kita sembunyikan sidebar-nya, kita Ctrl B, kemudian kita tulis ya tanda seru, kemudian kita enter. Nah, sudah terbuka tag HTML-nya. Untuk title-nya kita ganti jadi tambah data mahasiswa. Nah, kemudian untuk body-nya saya mau bikin H1, terus kasih judul ya, form tambah data mahasiswa. Nah, selanjutnya saya mau bikin form. Ada action dan ada method. Nah, metodenya ini post. Nah, untuk formnya, untuk action kita kosongkan, karena kalau dikosongkan, data yang ada di formnya itu akan dikembalikan ke halaman yang sama. Nah, selanjutnya untuk form, nah form ini dia untuk isi datanya. Ya, misal ini tuh mirip dengan teman-teman pakai MySQL ya, masuk ke tabel mahasiswanya, terus pilih menu insert. Ya, seperti ini ya. Nanti kita mau buat seperti ini, tapi versi sederhananya. Sekarang kita bikin sesuai urutan data kita, ya. Ada ID, nama, NIM, email, jurusan, dan gambar. Nah, untuk ID itu nggak usah kita isi, ya. Karena ID, teman-teman ingat ya, pada saat membuat database-nya, ID kita setting jadi AI atau auto increment. Jadi dia itu nambah sendiri. Nah, untuk ID nggak usah kita isi ya. Kita isinya itu mulai nama, NIM, email, jurusan, dan gambar. Nah, kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Kita bikin UL, kemudian di dalamnya itu ada LI. Nah, terus teman-teman ketikkan form L, kemudian enter. Nah, sudah terbuka ya. Nah, selanjutnya kita tab. Nah, untuk name, penamaannya itu harus sesuai dengan yang ada di database ya. Nama, NIM, email, jurusan, gambar. Nah, semua ini hurufnya kecil ya. Untuk penamaan name-nya juga harus sesuai. Nama kecil semua. Kemudian kita tab. Nah, untuk labelnya ini teman-teman terserah ya namainnya karena dia ini judul. Saya mau namainnya seperti ini.
Nah, selanjutnya kita bikin LI lagi, kita enter, kita tuliskan lagi form L. Habis nama itu ada name. Ya, kemudian name, kemudian kita LI lagi, form L, habis name itu ada email, kemudian LI lagi, kita tuliskan form L, habis email itu ada jurusan, kita tulis jurusan. Nah, habis jurusan itu ada gambar. Tatap, kemudian gambar, kita ganti gambar. Nah, saya mau tambahin button, saya mau nambahin tombol. Jadi saya bikin LI lagi, kemudian button, dia tipenya itu submit. Kita kasih nama ya, kita kasih namanya itu tambah. Kita kasih judul buttonnya, tambah data. Kita save, kemudian kita coba jalankan ya di web browser kita. Kita refresh, ya kita klik tambah data mahasiswa, klik. Nah, jadi dia langsung masuk ke dalam halaman tambah.php, di mana tambah.php ini digunakan untuk menambah data mahasiswa. Nah, di dalam file tambah.php berisi form tambah data mahasiswa. Nah, di sini kita rapihin sedikit ya, karena kursornya itu letaknya nggak di mana-mana ya. Jadi kita bikin aja di sini, kita rapihin dikit. Di bagian nama ini kita kasih autofocus. Ya, kita save, kemudian kita refresh. Nah, kursornya itu sudah terisi di field nama. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah tombol tambah sudah ditekan. Ya, kita balik lagi ke dalam Visual Studio Code kita masuk ke tambah.php ya, yang di paling atas. Kita buka tab PHP, kita enter. Selanjutnya, jangan lupa kita require file functions.php. Nah, selanjutnya kita ingin mengecek apakah tombol tambah sudah ditekan. Kita pakai iset. If iset $post, apa nih nama tombolnya? Coba kita lihat ya, nama tombol kita adalah tambah. Please tambah, lakukan. Jadi kalau udah diklik tombol tambah, ambil semua data dari post tadi, terus kirim ke dalam sebuah function namanya tambah. Nah, seperti ini ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, dia di bagian tambah ini dia masih merah-merah, artinya masih error. Kenapa? Karena kita belum bikin fungsi tambahnya di dalam file functions.php. Ya, berarti kita masuk ke dalam file functions.php, kita bikin function ya, function namanya tambah, kemudian lakukan. Nah, jadi kita buat fungsi namanya tambah yang dia akan ngambil data yang dia kirimin tadi. Data dikirimin dalam bentuk post ya, boleh dalam bentuk apapun. Saya mau ambilnya data gini ya. Selanjutnya kita mau pakai $count ya, kita mau pakai koneksinya sama dengan koneksi ya, seperti ini. Nah, kemudian kita lakukan mysqli query. Kita enter, dia ada dua parameter ya. Parameter yang pertama itu $count dan query-nya insert into mahasiswa. Nah, ini kan nanti panjang gitu ya. Nah, ini baiknya teman-teman ganti aja ya. Ganti aja jadi $query. Seperti ini ya. Nah, $query-nya ini kita gambarkan di atasnya
query sama dengan, jadi untuk menjabarkan query-nya, ya, insert into, ini cara penulisan saya seperti ini ya, biar kelihatannya lebih rapi gitu. Mahasiswa, kemudian values. Nah, sebenarnya penamaannya itu bisa seperti ini. Dolar data. Ini penamaannya. Dolar data. Kemudian nama. Nah, sebenarnya bisa seperti ini, tapi dia error karena kutip satu ketemu kutip satu. Nah, itu nggak bisa. Nah, gimana caranya supaya nggak error? Caranya ini kita hapus, kita jabarkan lagi di atasnya. Kita jabarkan jadi dolar nama sama dengan dolar data. Selanjutnya, nama. Ya, seperti ini. Ini silakan teman-teman copy aja, kemudian dipaste di bawahnya. Terus teman-teman blok yang nama, kemudian Ctrl D. Nah, jadi ini supaya lebih cepat ya pengerjaannya, kita mau merubah sekaligus dua yang memiliki string yang sama gitu ya. Nah, untuk nama ini kita ganti jadi name. Nah, lihat ya, ini sudah sama-sama terganti. Kemudian kita escape dua kali, nah sudah. Nah, selanjutnya kita Ctrl V lagi, habis habis name itu ada email. Kita Ctrl D ya. Email. Escape dua kali, kemudian N. Ctrl V lagi. Habis email itu ada jurusan. Habis jurusan ada gambar. Gambar. Nah, baru deh kita panggil di bawah sini. Dolar nama, kemudian dolar name, dolar email, dolar jurusan, dolar gambar. Kita tambahkan misalkan mahasiswa Andi Sugandi. Kemudian datanya kita isi ngasal dulu ya. Selanjutnya tambah data. Nah, ini nggak kelihatan apa-apa. Tapi kalau misalkan saya masuk ke database-nya, kemudian saya browse, datanya itu masuk ya. Dan ini kalian nggak perlu bingung kalau misalkan nomornya nggak urut ya. Ini saya dari 4 ke 10. Ya, karena saya pernah insert data, terus datanya saya hapus. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah ngapus data, ID-nya itu nggak akan pernah ngurut lagi, tapi dia itu melanjutin, ya, dan itu nggak masalah. Nah, kemudian selanjutnya, ada yang harus kita perbaiki, jangan sampai kita itu nggak ngasih feedback ke usernya, apakah data tadi berhasil kita tambah atau gagal. Dan yang parah kalau misalkan saya langsung klik tambah data seperti ini, nah ini kan nggak kelihatan apa-apa ya, tapi datanya itu yang ada di dalam database, datanya masuk. Nah ini nggak bagus ya. Jadi gimana caranya kita tangani itu semua? Nah, yang pertama, jangan biarkan user itu masukkan data kosong. Kita bisa akali di HTML-nya, di bagian formnya ini, di tiap-tiap field-nya, kita kasih kata kunci required. Nah, require-nya ini kita kopikan, kemudian kita pastekan di tiap-tiap field-nya, dan kita save. Ya, selanjutnya coba misalkan kita refresh ya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau merefresh halaman, jangan merefresh dari yang reload dispatch atau F5 ya, karena datanya itu nanti akan langsung masuk ke dalam database. Jadi kalau misalkan teman-teman refresh, nah data kosong ini akan masuk ke dalam database. Kita sepakati aja kalau misalkan mau merefresh itu dari address bar ini, kemudian kita enter. Ya. Nah, kemudian kita coba langsung klik tambah data. Nah, keluar pesan please fill out this field ya. Jadi user itu tidak bisa mengirimkan data kosong ke dalam database. Kalau misalkan mau mengirimkan
data ke database, semua field ini harus terisi. Selanjutnya, yang kedua, kita mau kasih tahu ke user bahwa data tersebut berhasil kita tambahkan ke dalam database. Ya, caranya kita masuk lagi ke Visual Studio Code-nya ke dalam functions.php. Ya, kita masuk ke bawah sini ya. Sekarang si fungsi tambah MySQL query yang ini, dia itu bukan hanya menjalankan tambah data, tapi dia juga ngasih tahu mengembalikan nilai sebuah fungsi yang namanya return MySQL affected rows, ya, kemudian parameternya kita isikan $koneksi. Jadi MySQL affected rows ini buat ngasih tahu kalau ada data yang berubah di database kita. Entah itu dia diubah, dihapus, atau ditambah. Jadi nanti sintaks ini akan menghasilkan nilai 0 kalau data di dalam database itu nggak ada yang berubah. Nah, kalau angka 1 itu berhasil ditambah, tapi kalau misalkan angkanya -1 itu untuk error. Nah, selanjutnya kita kasih pengkondisian ya di dalam tombol di dalam tambah.php yang di sini. Ya, kita kasih if, kemudian buka kurung, ini titik komanya kita hapus, kita tutup kurung. Ya, kemudian lakukan echo data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita save ya, coba kita run lagi ke dalam web browser kita. Kita kasih nama Joko Supriyanto. Name-nya kita isi asal dulu ya, kemudian kita tambah data. Ya, berhasil ya, data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian selanjutnya bila ada user yang dia masukkan kode CSS ke dalam sini. Ya, misalkan H1, kemudian hello /H1. Kemudian datanya kita isi ngasal, kemudian kita tambah data. Data berhasil ditambahkan. Kalau misalkan saya masuk ke latihan 3.php, datanya sudah berhasil ditambahkan. Seperti ini ya. Tadi itu adalah kode CSS. Nah, selanjutnya kalau misalkan ada user yang iseng masukkan kode ini ya, kode CSS seperti ini, H1, H1-nya itu dia punya style, stylenya itu punya positionnya absolute, kemudian dia punya topnya itu 0, kemudian left-nya itu 0, selanjutnya right-nya 0, kemudian dia juga punya bottom-nya 0 gitu ya, kemudian dia punya background color-nya black, selanjutnya dia punya color-nya red, ya, color-nya red, selanjutnya dia punya font size-nya 100 px, kemudian dia punya marginnya itu 0, padding-nya itu 0, ya, kemudian kita kasih judulnya caps lock semua, Anda dihack. Kemudian kita Ctrl A, kita kopikan, kita pastekan ke dalam field nama. Ctrl V, kemudian untuk name, email, jurusan, gambar, ini kita ngasal dulu ya. Kita tambah data berhasil ditambahkan. Kemudian apa yang terjadi bila saya langsung masuk ke dalam latihan 3.php. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi teman-teman itu bisa dihack oleh orang yang iseng ya dengan kode CSS seperti ini. Kalau misalkan kita perhatikan ya, kita view page source, ini sebenarnya data teman-teman itu masih aman ya. Ini semua masih ada. Kemudian database-nya juga masih ada. Ya, jadi semua itu masih aman karena yang dimasukkan hanya kode CSS. Lalu bagaimana? Ini ya, masih ada datanya, semua masih ada. Nah, lalu bagaimana? Ini kita hapus dulu ya, yang ini yang dikerjain tadi. Nah, kemudian ini kita refresh. Nah, masih ada kan? Nah, caranya supaya tidak dikerjain oleh orang iseng, kita masuk lagi ke Visual Studio Code ke dalam functions.php.
Di bagian sini ya, variabel nama ini kita kasih kata kunci HTML special chart. Kemudian buka kurung, jangan lupa tutup kurungnya. Seperti ini ya. Oh, masih merah-merah, special chart. Nah, seperti ini ya. Kita kopikan aja. Kita paste dulu ya. Kita paste semua dulu. Kemudian ini kita blok, kita buka kurung ya. Sudah ada otomatis sendiri ya tutup kurungnya. Kita lakukan ke semua variabel. Kemudian kita save. Kita save, coba kita run ya. Kita run. Kita tambah data mahasiswa. Kemudian kita kopikan yang tadi. Ya. Datanya kita isi ngasal dulu, kemudian kita tambah data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kalau saya masuk ke latihan 3.php, tampilannya seperti ini. Kenapa? Karena semua data yang dimasukkan oleh user itu ya dicek ada lebih kecil darinya enggak. Misalkan kayak gini. Nah, ini ya, ada lebih kecil darinya enggak. Untuk menghindari hacking. Jadi nanti di database-nya itu dia berubah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lower than. Ya, jadi buka kurung sikunya itu dia dirubah menjadi dan LT, lower than. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita rapikan aja nih. Tadi yang tambah .php ini, ya, di bagian sini kita kasih JavaScript. Kita kasih JavaScript, si echo ini kita ganti. Jadi script. Ya, kemudian kita kasih ininya dulu, tutup kurungnya, script. Ya, kita kasih alert. Kita kasih alert. Data berhasil ditambahkan. Nah, habis itu kita masukkan kembalian ininya, halamannya, dokumen.location area. Kemana nih? Kalau misalkan sudah diklik, ya, dia nanti langsung masuk ke dalam halaman latihan 3.php. Seperti ini ya. Coba kita Ctrl Save. Kemudian kita run. Kemudian kita tambah data mahasiswa. Selanjutnya misalkan Wicaksono. Ini kita isi ngasal dulu ya. Kemudian kita tambah data. Nah, sudah keluar JavaScript-nya. Baik, itu untuk pertemuan kelima kita. Baik, pertemuan ini saya akhiri dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.